Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2324-2324 Alam Langit. Ayo pergi. Jika Anda mendapatkan lebih banyak hadiah kali ini, jangan ragu untuk memilih hewan peliharaan pertempuran level 6, 7, atau bahkan level 8. Keesokan harinya, Wang Xian berjanji untuk teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Dia tahu bahwa orang ini memiliki motif tersembunyi terakhir kali. Kali ini, dia harus memberinya kencan manis dulu. Tanda seru, Bos Wang, tidak mungkin. Bahkan keberadaan penguasa abadi tingkat 8 bisa dijinakkan. Teknik pertempuran yang tak tertandingi memegang beberapa makanan di tangannya. Tiba-tiba, dia melebarkan matanya dan berkata kepada Wang Xian. Bagaimana menurutmu? Wang Xian tersenyum tipis. Tekanan mengerikan melonjak ke arah teknik pertempuran yang tak tertandingi. Merasakan tekanan ini, ekspresi teknik pertarungan yang tak tertandingi berubah drastis. Bagaimana ini mungkin? Itu benar-benar sebanding dengan tekanan level 8 dari Master of Eternal God. Sebelumnya, mereka masih dikejar oleh ikan walet pemecah es. Kekuatan tempur tingkat 8 dari Master of Eternal God dianggap sebagai ahli terkemuka di seluruh benua Tianze. Tampaknya akan sulit baginya untuk membalikkan keadaan. Namun, itu adalah hewan peliharaan perang level 8 dari Master of Eternal God. Mata Invincible perlahan memerah. Dia melemparkan makanan di tangannya dan memeluk paha Wang Xian. Bos Wang, selama aku memiliki hewan peliharaan perang level 8 dari Master of Eternal God, aku pasti tidak akan keberatan. Dia menatap Wang Xian dengan wajah terbakar dan meraung. Itu semua tergantung pada kinerja Anda sendiri. Jangan mengira aku tidak tahu apa yang terjadi terakhir kali. Wang Xian menatapnya dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir, Bos Wang. Saya tidak akan mengendur kali ini. Kali ini, kita akan mendapatkan setidaknya 1000 hewan peliharaan perang dari dewa-dewa abadi. Di masa depan, hewan peliharaan perang Istana Naga tidak hanya akan terkenal di benua pilihan surga, tetapi juga di seluruh dunia yang lebih besar. Di masa depan, aku, yang tak terkalahkan dalam teknik bertarung, akan menjadi wakil manajer tokoh hewan peliharaan Istana Naga. Saya akan bekerja keras untuk kemuliaan tokoh hewan peliharaan Istana Naga tanpa gaji. Tak terkalahkan dalam teknik pertempuran mengangkat kepalanya dan berteriak dengan wajah penuh percaya diri. Wang Xian meliriknya. Penampilannya cukup bagus. Ayo pergi. Dia berkata dengan samar. Bos Wang, saya pikir kita harus pindah ke tempat lain. Tiba-tiba, teknik pertempuran tak terkalahkan berkata kepada Wang Xian. Pindah ke tempat lain. Wang Xian menatapnya. Karena suhu di wilayah utara sangat dingin, monster laut di sana lebih sedikit dibandingkan dengan tempat lain. Selain itu, sangat jarang melihat monster laut level 7 atau 8 dari penguasa abadi. Saya pikir kita bisa pergi ke wilayah laut di alam langit. Ada lebih banyak monster laut di sana. Ada ikan berwarna ilusi, ular sanca naga warna-warni, ikan terbang bintang, kura-kura skala bumi, monster laut keong, kepiting tapal kuda segitiga yang cocok untuk tunggangan. Tak terkalahkan diperkenalkan ke Wang Xian. Wilayah laut di alam langit. Wang Xian menatapnya dengan sedikit keraguan. Bos Wang, jangan bilang kamu bahkan tidak tahu wilayah laut dari wilayah laut di alam langit. Wilayah laut alam langit terletak di persimpangan tanah teknik pertempuran dan kota langit. Karena orang-orang di kota langit takut mati, ada lebih banyak monster laut di tanah alam langit. Ular-ular sanca berwarna-warni dari kura-kura skala bumi semuanya adalah monster laut tingkat 7 dan 8 dari dewa abadi. Jika kita beruntung, kita bisa menangkap lebih dari 1000 monster laut sebagai hewan peliharaan pertempuran. Mata teknik pertempuran yang tak terkalahkan bersinar saat dia berbicara. Baiklah, pimpin jalan. Ayo pergi. Wang Xian berkata langsung. Wang Xian tahu tentang kota di langit. Di benua Tianze, ada 4 faksi yang memiliki Raja Dewa Abadi. Mereka adalah Swan Heaven Domain, klan teknik pertempuran, domain pedang, dan kota di langit. Kota di langit itu persis seperti namanya. Itu adalah kota yang terletak di langit dengan ketinggian lebih dari 100.000 meter. Itu juga tempat teraman di benua Tianze. Dikatakan bahwa kota di langit dibangun untuk menahan serangan monster laut. Kota itu ditangguhkan di langit. Secara alami, akan lebih baik menghindari serangan monster laut. Ayo pergi,
Bos Wang. Kali ini, ayo lakukan sesuatu yang besar. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan penuh dengan kegembiraan saat dia berbicara dengan Wang Xian. Semangat juangnya tinggi. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan memimpin jalan. Setelah berteleportasi beberapa kali, keduanya terbang menuju laut. Bos Wang, wilayah laut itu sedikit berbeda dengan wilayah laut lainnya. Ada banyak ganggang dan ubur-ubur yang mengapung di tengah laut itu. Beberapa di antaranya sangat beracun. Wilayah laut itu jauh lebih berbahaya daripada Arktik Utara. Bahkan ada monster laut level 9 dari Dewa Abadi. Kita harus berhati-hati. Tak terkalahkan mengingatkan Wang Xian. Berapa batas pertahananmu? Wang Xian bertanya padanya. Selama kita tidak bertemu monster laut tingkat raja yang abadi, tidak akan ada terlalu banyak masalah. Tak terkalahkan berkata dengan bangga. Baik-baik saja maka. Target utama kita kali ini adalah monster laut penguasa abadi level 1 hingga level 8. Jika Anda tidak mencoba yang terbaik, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Wang Xian memperingatkannya. Jangan khawatir, Bos Wang. Aku pasti akan mendapatkan pet perang level 8 dari dewa-dewa abadi. Tak terkalahkan dalam strategi pertempuran berkata sambil tersenyum. Kali ini, tidak peduli berapa banyak usaha yang dia lakukan, selama dia bisa mendapatkan hewan peliharaan perang level 8 dari dewa-dewa abadi, dia bersedia. Keduanya terbang di atas permukaan laut. Dasar laut dalam memancarkan aura yang menakutkan. Setelah terbang selama sehari, permukaan laut di depan mereka tiba-tiba berubah. Permukaan laut berkilauan, memancarkan kilau warna-warni. Tempat di bawahnya tidak sedalam bagian laut lainnya. Sebaliknya, itu memancarkan cahaya. Permukaan laut agak berhubungan dengan kota di langit. Kota di langit terletak di langit. Cahaya menyinari kota di langit, dan akhirnya jatuh di sini, membentuk wilayah laut yang berkilauan ini. Akibatnya, sejumlah besar rumput laut lahir dan menarik banyak ubur-ubur. Nyatanya, tempat ini masih berjarak beberapa ratus juta kilometer dari kota di langit. Teknik pertempuran tak terkalahkan memperkenalkan tempat itu ke Wang Xian. Keduanya berhenti dan melayang di langit. Ayo masuk. Kita akan maju perlahan dari Edge. Wang Xian berkata pada teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Di seluruh benua Tianze, manusia menempati 6 bagian wilayah sementara monster laut menempati 14 bagian. Alasan mengapa digambarkan sebagai 14% adalah karena luas permukaannya adalah 40%, sedangkan luas laut bawah tanah adalah permukaan laut dan daratan. Tempat ini bisa dianggap sebagai permukaan laut dalam, dan jaraknya ratusan juta kilometer dari kota langit terdekat. Huala, keduanya memasuki dasar laut. Tidak seperti wilayah laut lainnya, laut di sini berwarna-warni. Ada rumput laut mengambang dan ubur-ubur bercahaya. Beberapa ubur-ubur besar bisa menutupi area seluas lebih dari 10 kilometer. Cahaya warna-warni bersinar di dasar laut dan keduanya terbang lurus ke bawah. Mereka menyelam sejauh sekitar 3.000 kilometer. Ayo mulai bekerja. Wang Xian berkata pada teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Baik, Bos Wang. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan sangat antusias saat dia mengatakan itu. Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang ke depan. Wang Xian melihat sosoknya dan senyum muncul di wajahnya. Dia seharusnya mendapatkan cukup banyak kali ini. Berdengung. Setelah formasi dibentuk, kekuatan Wang Xian meningkat pesat. Baik itu formasi defensif atau formasi ofensif, dia mampu bertarung melawan monster laut level 8 dari penguasa abadi. Dengan persiapan yang cukup dan bantuan formasi, dia juga bisa bertarung melawan 2 hingga 3 monster laut level 8 dari penguasa abadi. Aku akan menggunakan waktu ketika aku tak terkalahkan dalam pertempuran untuk menemukan monster laut untuk mempelajari formasi susunan baru. Bab 2325 mendambakannya. Kekuatan Wang Xian saat ini telah meningkat pesat. Namun, pencapaiannya dalam formasi tidak mengimbangi peningkatan kekuatannya. Dia bisa menggunakan periode waktu ini ketika dia tak terkalahkan dalam teknik pertempuran untuk mencari monster laut untuk mempelajari formasi baru. Dengan bimbingan formasi Dewa Surga dan penggunaan atributnya sendiri untuk mengolah formasi, kecepatannya jauh lebih cepat. Tanda seru. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Wang Xian dengan cepat menangkap satu formasi demi satu. Bos Wang, bunuh mereka, bunuh mereka. 2 jam kemudian, suara marah Invincible terdengar.
Wang Xian membuka matanya dan melihat ke atas. Senyum tipis muncul di wajahnya. Teman baik, bagus sekali. Melihat selusin monster laut yang mengejar di belakang Invincible, senyum muncul di wajahnya. Monster laut tombak perak memiliki atribut kepala dan angin seperti tombak. Itu memiliki kekuatan dari dewa abadi tingkat 1. Tidak buruk memiliki monster laut seperti hewan peliharaan pertempuran. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak perlu formasi saat menghadapi monster laut penguasa abadi level 1. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa langsung mengaturnya. Naga yang kuat mungkin menutupi area itu. Lebih dari selusin monster laut penguasa abadi bergetar. Wajah mereka dipenuhi rasa takut dan rasa hormat. Tidak buruk, lanjutkan. Wang Xian memindahkan tubuhnya dan langsung menyimpan lebih dari selusin monster laut ke dalam sarang induk. Ini, sangat cepat. Bos Wang memang jauh lebih kuat. Melihat seberapa cepat Wang Xian menjinakkan hewan peliharaan pertempurannya, teknik pertempuran yang tak terkalahkan menunjukkan ekspresi bersemangat di wajahnya. Ada harapan untuk hewan peliharaan pertempuran level 8 dari penguasa abadi. Teknik pertempuran tak terkalahkan, yang penuh semangat juang, segera terbang untuk menarik monster laut. Dengan harta tertinggi yang diberikan kepadanya oleh Patriark, bahkan penguasa abadi tingkat puncak akan merasa sulit untuk mengalahkannya. Dia mendatangkan malapetaka di wilayah laut ini dan tidak ada bahaya sama sekali. Bahkan jika dia ditelan langsung oleh monster laut, dia masih bisa merangkak keluar. Bahkan jika tempat dia merangkak keluar mungkin sedikit memalukan, dia tidak peduli. Semangat juangnya tinggi. Dengan rekan setim yang begitu sempurna, Wang Xian berhasil menjinakkan lebih dari 100 monster laut tingkat penguasa dewa yang abadi dalam 2 hari berikutnya. Ada lebih dari 100 dari mereka. Ini adalah sumber daya dalam jumlah besar lainnya. Bagaimana menurutmu, Bos Wang? Ada 3 ikan laut berwarna ilusi tingkat 6 dari tingkat dewa yang kekal. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan berdiri di depan dan bertanya sambil tersenyum saat dia melihat Wang Xian menjinakkan laut berwarna ilusi. Ikan laut berwarna ilusi ini sangat cocok untuk tunggangan pembangkit tenaga wanita. Ini sangat indah. Apakah Anda ingin menggunakannya untuk menggoda perempuan? Wang Xian berkata pada teknik pertempuran yang tak terkalahkan sambil tersenyum. TSK, aku tak terkalahkan dalam taktik pertempuran. Saya memiliki beberapa miliar wanita cantik di tim cadangan saya. Saya tidak ingin ikan laut berwarna ilusi ini. Aku tidak suka mainan anak perempuan. Tak terkalahkan dalam taktik pertempuran benar-benar meningkat sekarang. Di masa lalu, jika dia bisa mendapatkan hewan peliharaan pertempuran seperti itu, dia akan sangat senang bisa terbang ke langit. Namun, sekarang, dia memiliki visi yang luas. Paling tidak, hanya monster laut tingkat 8 dari penguasa abadi yang cocok untuk identitasnya. Maka kamu harus terus bekerja keras. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir. Dengan teknik pertarunganku yang tak terkalahkan, seluruh lautan bawah tanah adalah halaman belakang kami. Semua monster laut adalah pet pertempuran kita. Seperti yang dikatakan teknik pertempuran tak terkalahkan, dia langsung berlari keluar. Wang Xian tersenyum dan melihat latar belakang kepergiannya. Ini hampir sama dengan mendapatkan lebih dari 100 battle pet untuk Bos Wang. Selanjutnya, haruskah saya mencari hewan peliharaan pertempuran saya sendiri? Aku ingin tahu hewan peliharaan pertempuran mana yang akan ditakdirkan untuk bersamaku, hehehe. Tak terkalahkan dalam teknik pertempuran terbang saat dia berpikir dengan gembira. Namun, aku tidak bisa terlalu mencolok kali ini. Saya harus menangkap beberapa monster laut level 8 lagi dari penguasa abadi. Kalau tidak, saya akan berhutang lagi. Dia bergumam. Ini adalah anjing yang tidak bisa mengubah bintiknya. Jika Wang Xian tahu apa yang dia pikirkan saat ini, wajahnya pasti akan sangat gelap. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ini, sekolah ikan terbang Xingwen. Astaga, ada berapa? Ada lebih dari 200 dari mereka. Ini praktis adalah sekolah dewa yang kekal. Lebih dari 200 monster laut ikan terbang Xingwen terbang di atas. Sikap mereka yang mengesankan seperti pelangi, menyebabkan keributan besar. Monster laut ikan terbang Xingwen berada di level 3 dari penguasa abadi. Nah, karena kita sudah bertemu mereka, kenapa kita tidak memancing mereka ke Bos Wang? Di masa depan, dia mungkin tidak akan berbicara dengan saya tentang hutang lagi. Bos Wang? Oh Bos Wang,
Saya telah memperlakukan Anda dengan baik. Saat dia berbicara, tubuhnya bergerak dan langsung menyerang gerombolan ikan. Kalian sekelompok binatang buas, pamer seperti ini di depanku, teknik bertarung yang tak terkalahkan. Bukannya kamu tidak ingin hidup lagi? Dia menyerang dan meraung pada saat bersamaan. Auman mengaum-mengaum. Raungan marah keluar dari mulut ikan terbang bintang. Melihat seseorang benar-benar memprovokasi mereka, mereka langsung menyerang teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Binatang, jika kamu punya nyali, kejar aku. Huh, aku bahkan tidak ingin sampah sepertimu menjadi tungganganku. Dia berlari secepat yang dia bisa. Baru-baru ini, dia merasa kecepatannya meningkat pesat. Dia berlari untuk hidupnya setiap hari, dan kecepatannya hampir mendekati kecepatan Dewa Abadi Dewa peringkat 2 ahli. Ini membuatnya sedikit bangga. SH*T, seseorang memprovokasi sekolah ikan terbang Xingwen. Sialan, siapa orang itu? Sama seperti teknik pertempuran yang tak terkalahkan berjalan untuk hidupnya dengan sekolah ikan, di belakang sekolah Star Wen Flying Fish, lebih dari 10 orang melihat sekolah bintang Wen Flying Fish tiba-tiba terbang ke depan, dan wajah mereka dipenuhi dengan kekesalan. Tuan Yuan Liang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pria parubaya memandang seorang pria tua di sampingnya dan bertanya dengan sedikit malu. Kami hanya mencoba keberuntungan kami. Nasib buruk kita diganggu oleh seseorang. Tuan Yuan Liang, yang mengenakan kostum 100 binatang, mengerutkan kening dan sedikit menggelengkan kepalanya. Sekarang sekolah ikan terbang Xingwen telah diganggu, kemungkinan mereka terbang kembali ke sarangnya tidak tinggi. Kami hanya bisa menggunakan penjinak binatang untuk menangkap mereka secara langsung. Namun, kami hanya memiliki 10 penjinak binatang buas di tangan kami. Apakah kami bergerak atau tidak tergantung pada Anda? Tuan Yuan Liang berkata kepada pria parubaya di sampingnya. Tangkap 5. Meskipun Bistamers sangat berharga, selama kita bisa menangkap Dewa Abadi level 3 Lord Star Wen Flying Fish, itu sangat berharga. Pria parubaya itu ragu sejenak sebelum berkata. Baiklah, kalau begitu kita akan terus mengikuti di belakang dan mengejutkan mereka berlima dan menjinakkan mereka. Tuan Yuan Liang mengangguk, dan semua orang segera mengikuti di belakang. Orang itu hanya memiliki kekuatan Dewa Abadi Lord level 1. Mengapa dia memprovokasi Star Wen Flying Fish? Selain itu, harta pertahanan di tubuhnya sangat kuat. Lebih dari 10 orang mengikuti di belakang, melihat teknik pertempuran tak terkalahkan yang dikejar dengan takjub. Dengan kekuatan yang begitu lemah, dia masih memprovokasi monster laut yang kuat itu. Bukankah dia mencari kematian? Teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Dia mengaku tak terkalahkan dalam teknik pertempuran. Dia adalah favorit Peerless Heaven dari tanah teknik pertempuran. Apa yang dia coba lakukan? Di antara lebih dari 10 orang, ketika satu-satunya pemuda mendengar suara yang datang dari depan, sedikit kecemburuan muncul di matanya. Dia tampaknya telah memperoleh peringkat 5 Dewa Abadi Buaya Bor S Lord beberapa waktu lalu. Dia berkata dengan suara rendah, penuh iri hati. Buaya Bor S, itu tidak normal. Tuan Yuan Liang, jangan bergerak dulu dan ikuti di belakang. Tiba-tiba, pria parubaya yang memimpin berkata dengan suara rendah, matanya bersinar. Oke, Tuan Yuan Liang sedikit mengangguk. Teknik pertarungan tak terkalahkan di depannya memang agak aneh. Pasti ada sesuatu yang dia inginkan. Bab 2326 mengincar mereka. Kalian sekelompok bintang B**, tunggu saja. Aku akan memberimu pelajaran yang bagus nanti. Demon itu, jangan buka mulut baumu. Enyah. Di laut bawah tanah alam langit, teknik pertempuran tak terkalahkan terletak di tengah monster laut. Dia diserang oleh ikan terbang terpelajar bintang. Tanda seru. Beberapa ikan terbang terpelajar bintang menggigitnya, sementara yang lain mengepakkan sayapnya. Seluruh tubuhnya seperti bola karet yang diserang oleh ikan terbang terpelajar bintang. Dia hanya bisa menggunakan beberapa celah untuk memandu monster laut menuju tempat Wang Xian berada. Tak terkalahkan, yang telah diserang selama ini, mengutuk tanpa henti. Jika bukan karena fakta bahwa dia kebetulan bertemu dengan kelompok monster laut sialan ini, dia tidak akan siap untuk melakukan pekerjaan seperti itu. Sekelompok hewan ini benar-benar sial. Harta pertahanan di tubuh tak terkalahkan begitu kuat. Dia benar-benar selamat dari serangan seperti itu.
Teknik pertempuran yang tak terkalahkan adalah murid yang paling menonjol di seluruh tanah teknik pertempuran dalam 100.000 tahun terakhir. Itu sama di seluruh benua rawa surgawi. Dikatakan bahwa teknik pertempuran patriark sangat menyayanginya. Harta pertahanan ini seharusnya diberikan kepadanya oleh raja yang saleh itu. Di belakang teknik pertarungan yang tak terkalahkan, lebih dari selusin orang mengikuti di belakangnya. Mereka berdiskusi dengan lembut saat mereka menyaksikan pemandangan di depan mereka. Apakah kalian memperhatikan bahwa teknik pertempuran tak terkalahkan sengaja menarik monster laut ke arah itu? Pada saat ini, seorang lelaki tua mengerutkan kening dan menunjuk ke suatu arah sambil berkata, itu benar. Kenapa dia menarik monster laut ini ke tempat itu? Orang-orang lainnya tenggelam dalam pikirannya saat mereka diam-diam mengikuti di belakang. Mata pria parubaya yang memimpin berkedip saat dia memiliki tebakan yang tidak pasti di dalam hatinya. Sekelompok orang mengikuti jauh di belakang. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan sama sekali tidak memperhatikan. Bos Wang, panen yang bagus. Hahaha, panen besar. Lebih dari 200 Starward Flying Fish. Cepat puji aku, hahaha. Sekelompok orang mengikuti selama 1 jam, dan suara bersemangat teknik pertempuran tak terkalahkan datang dari depan. Bas, bas, bas. Pada saat ini, mereka melihat formasi tiba-tiba muncul. Formasi tersebut mencakup area seluas lebih dari 100 km, dan teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan semua monster laut semuanya tertutup. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, orang-orang di belakang mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Menggunakan arai untuk menutupi lebih dari 200 bahasa bintang monster laut ikan terbang, penyergapan. Apakah penyergapan itu efektif? Monster laut tingkat penguasa Dewa Abadi bisa langsung melarikan diri jika mereka terancam. Tetapi jika itu adalah penyergapan, mengapa mengalami begitu banyak masalah? Sepertinya kita menemukan beberapa rahasia. Tuan Yuan Liang menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku punya firasat juga. Pria parubaya yang memimpin mengatakan hal yang sama. Hati-hati, jangan ketahuan. Pria parubaya itu mengingatkan orang-orang di sampingnya. Dengan barang-barang tersembunyi yang diberikan kepada kita oleh Patriark, kita seharusnya tidak ditemukan. Seorang lelaki tua berkata sambil tersenyum. Lebih dari selusin orang melayang di sana dengan tenang. Melihat sekeliling, mereka tidak bisa melihat siapapun. Harta karun tersembunyi yang kuat menyelimuti mereka. Sehari berlalu dengan cepat. Selusin orang tidak kehilangan kesabaran. Mereka menatap daerah itu diam-diam. Formasi arai telah menghilang. Tiba-tiba, merasakan perubahan di depan mereka, pria parubaya yang memimpin berkata. Bos Wang, kami telah menjinakkan lebih dari 200 hewan perang untukmu kali ini. Ini adalah lebih dari 200 tier 3 dewa perang Dewa Abadi. Apakah Anda mempertimbangkan untuk memberi saya hadiah? Tentu, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik ketika saatnya tiba. Formasi susunan menghilang, dan 2 sosok muncul di garis pandang mereka. Ketika mereka mendengar suara datang dari depan, lebih dari selusin orang langsung terpana. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ikan bintang terbang itu bisa dijinakkan? Napas Tuan Yuan Liang agak tergesa-gesa, dan wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Sebagai master formasi, dia tahu betapa sulitnya menjinakkan monster laut. Terutama monster laut tingkat penguasa dewa yang abadi, kesulitan terbesar adalah mengikat mereka. Untuk mengikat mereka, yang terbaik adalah menemukan sarang mereka dan mencegah mereka melarikan diri. Kalau tidak, monster laut bisa melarikan diri dalam sekejap. Tapi sekarang, mendengarkan kata-kata sebelumnya, pihak lain telah menjinakkan lebih dari 200 monster laut ikan terbang Starward. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada lebih dari 200 level 3 God Lord si monster yang abadi. Pemuda itu adalah pemilik pet perang Istana Naga. Tuan Yuan Liang berkata perlahan. Matanya terbakar. Pet perang Istana Naga, yang lain juga terkejut. Mereka tahu bahwa hewan peliharaan perang Istana Naga dapat menjual lebih dari 100 hewan peliharaan perang tingkat dewa-dewa abadi dan lebih dari 3.000 serigala pemecah es tingkat dewa puncak di toko. Setelah hewan peliharaan perang Istana Naga diiklankan di AI, nama mereka benar-benar mengguncang seluruh benua Tianze. Banyak orang sangat penasaran, di mana hewan peliharaan perang Istana Naga mendapatkan begitu banyak hewan peliharaan perang. Tidak apa-apa jika ada 10 atau 8 dari mereka,
tetapi sangat mudah untuk mendapatkan lebih dari 100. Ini terlalu menantang surga. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa mereka benar-benar akan bertemu. Pemilik hewan peliharaan perang Istana Naga. Itu memang dia. Aku sudah melihat fotonya. Dia tampaknya memiliki konflik dengan para ahli garis depan langit misterius di domain langit yang misterius. Seseorang di AI mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan dewa-dewa tingkat 5 yang abadi. Satu-satunya pemuda melebarkan matanya dan berseru. Tampaknya formasi arai tadi memiliki beberapa efek dari Beastamer Ring, tapi itu bahkan lebih kuat daripada Beastamer Ring. Itu bisa mencakup area yang begitu luas. Sulit dipercaya. Pria parubaya yang memimpin sedikit terkejut. Formasi susunan bisa menjinakkan semua monster laut. Ini adalah formasi arai. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Mereka meminta Tuan Yuan Liang untuk membantu mereka menangkap beberapa monster laut yang kuat dan menjinakkan mereka sebagai hewan peliharaan pertempuran. Mereka menghabiskan sejumlah besar batu suci hanya untuk membeli cincin penjinak binatang. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa cincin Beastamer di tangan mereka bernilai 10 pet pertempuran God Lord Tier 4 yang abadi. Tentu saja, nilai cincin Beastamer tidak sama. Mereka memiliki Beastamers pemula dan menengah. Beastamers bisa membuat monster laut atau binatang buas tidak dapat kembali ke sarangnya untuk jangka waktu tertentu. Menjinakkannya selama periode waktu ini akan membuatnya menjadi hewan peliharaan pertempuran. Itu dibuat dengan esensi darah dari monster laut yang kuat dan sangat berharga. Pemilik hewan peliharaan pertempuran Istana Naga jelas memiliki metode spesialnya sendiri. Tidak heran hewan peliharaan pertempuran Istana Naga dapat memiliki begitu banyak hewan peliharaan pertempuran. Mereka dapat menangkap lebih dari 200 dari mereka sekaligus. Jika paviliun hewan peliharaan kita bisa mendapatkan metode seperti itu. Napas Tuan Yuan Liang bertambah cepat dan matanya terbakar. Paviliun Pet God dulunya adalah tokoh hewan perang paling kuat di seluruh benua Tianze. Mereka memiliki cabang di 4 wilayah raja yang saleh dan wilayah keluarga kerajaan federasi. Ada juga lebih dari selusin Beastamers. Meski begitu, mereka hanya bisa mendapatkan kurang dari 30 hewan peliharaan dewa perang tingkat dewa abadi setiap tahun. Kebanyakan dari mereka berlevel rendah. Jika metode seperti itu dapat diperoleh, maka jika metode seperti itu bisa dikuasai, maka sumber daya yang bisa didapat akan berada di luar imajinasi semua orang. Itu bahkan akan membuat Raja Dewa tergoda. Hati pemimpin parubaya itu tergerak, dan ekspresinya berubah. Bab 2327, kami kaya. Di bawah area laut setinggi langit, lebih dari 10 orang terengah-engah saat mereka menatap ke depan. Mereka semua jelas tentang nilai hewan peliharaan perang. Di benua Tianze, bahkan jika Anda bisa mendapatkan lebih dari 10.000 hewan peliharaan perang tingkat dewa-dewa abadi, Anda masih bisa menjualnya. Tanda seru. Berapa nilai lebih dari 10.000 dewa abadi Lord level War Pets? Nilai-nilai ini, bahkan kaisar yang abadi pun akan tergoda. Ini hanyalah benua Tianze, di seluruh alam semesta, triliunan planet, jutaan dan jutaan warpet tingkat dewa abadi dapat dijual. Berapa banyak sumber daya ini? Jika mereka bisa mendapatkan teknik seperti itu untuk menjebak warpet tingkat dewa yang abadi, bagi mereka, ini adalah harta karun yang tak ada habisnya. Siapa yang tidak tergoda, khususnya untuk Guru Yuan Liang, hatinya membara dengan semangat. Tuan Yuan Liang, jika kita bisa mendapatkan formasi susunan seperti ini, apakah kita bisa menjinakkan ribuan atau bahkan puluhan ribu pet perang dewa yang abadi? Pemimpin parubaya tiba-tiba menoleh untuk melihat Tuan Yuan Liang dan bertanya padanya dengan tatapan membara. Jika formasi susunan itu benar-benar memiliki efek dari Beastamer Ring, dengan bantuan seorang ahli, kita akan dapat menjinakkan ribuan atau bahkan puluhan ribu warpet. Tuan Yuan Liang memandangnya, hatinya sedikit gelisah. Namun, setelah itu, dia sedikit mengernyit. Seorang Master Beastamer akan membutuhkan setidaknya 1 hingga 2 bulan untuk menjinakkan hewan peliharaan perang dewa-dewa yang abadi. Dia menjinakkannya dengan sangat cepat, aku bertanya-tanya apakah itu karena formasinya. Jika memang karena formasi, maka formasi ini terlalu menantang surga. Saya khawatir bahkan faksi Greater World Overlord tidak memiliki formasi seperti itu. Dia bergumam, sangat sulit untuk menjadi Master Beastamer. Hanya ada 30 Master Beastamers di seluruh benua Tianze,
dan hanya ada 3 Master Beast Tamers yang bisa menjinakkan dewa-dewa abadi peringkat 5 ke atas. Dia adalah salah satu dari ketiganya. Bahkan dia hanya menjinakkan 2 monster laut dewa-dewa peringkat 5 yang abadi sepanjang hidupnya. Teknik menjinakkan binatang sangat sulit, dan menjinakkan monster laut juga sangat sulit. Dia tidak percaya bahwa dia bisa menjinakkan lebih dari 200 monster laut dewa-dewa peringkat 3 yang abadi dalam waktu sesingkat itu. Jangan bicara tentang hal lain. Hanya mendapatkan formasi susunan ini saja dapat memberi kita manfaat yang mengerikan. Haruskah kita? Mata seorang lelaki tua berkedip saat dia berbicara, menatap lelaki parubaya yang memimpin. Kata-katanya menyebabkan selusin orang menjadi tenang, dan mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya. Agak sulit untuk mendapatkan sesuatu dari dewa-dewa yang abadi, tetapi saya memiliki cincin kurungan di tangan saya. Cincin pengurungan sekunder dapat menahan para ahli di bawah level 7 dewa-dewa abadi. Pria parubaya yang memimpin berkata perlahan sambil melihat orang-orang di sekitarnya. Oh, Tianya, kamu benar-benar memiliki benda ini di tanganmu. Orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan kaget. Ada satu. Jing Tianya sedikit tersenyum. Tak terkalahkan dalam pertempuran memiliki harta tertinggi padanya, dan dia memiliki patriark raja yang saleh di belakangnya. Kita tidak bisa melawannya. Cincin pengikat sudah cukup. Bukankah domba kecil mengatakan bahwa dia hanya memiliki kekuatan dewa-dewa yang kekal peringkat 5? Dia tidak kuat, jadi dia bisa dengan mudah menekannya. Mata seorang lelaki tua berbinar. Mereka sudah mulai membahas cara mendapatkan formasi susunan yang bisa menjebak monster laut. Tuan Yuan Liang, bagaimana menurutmu? Jing Tianya bertanya pada Tuan Yuan Liang dengan acuh tak acuh. Jika kota langit benar-benar dapat memperoleh formasi susunan seperti itu, paviliun dewa hewan peliharaan kami bersedia bergabung dengan kota langit. Tuan Yuan Liang berkata tanpa ragu. Haha, bagus, bagus. Awalnya, saya hanya berpikir untuk menjinakkan beberapa hewan peliharaan pertempuran peringkat 5 atau 6 penguasa abadi. Sekarang, bukan tidak mungkin mereka menjadi lebih kuat lagi. Jing Tianya mengungkapkan ekspresi bersemangat. Paman ketiga, teknik pertarungan yang tak terkalahkan itu telah pergi. Dia telah pergi untuk terus menarik monster laut. Saat ini, satu-satunya pemuda berkata dengan penuh semangat. Semua orang menoleh, dan sosok teknik pertempuran yang tak terkalahkan dengan cepat menghilang dari pandangan mereka. Aku punya rencana. Tuan Yuan Liang melihat ke depan dan berkata sambil tersenyum. Oh, mereka menatapnya dengan tatapan bingung. Aku memiliki hewan peliharaan penguasa abadi level 5 di tanganku. Kita bisa masuk ke dalam perut pet. Setelah hewan peliharaan memasuki area yang diatur oleh pemilik hewan peliharaan Istana Naga, dia akan mengaktifkan formasi arai. Setelah formasi diaktifkan, kita mungkin dapat menangkapnya dengan mudah tanpa menggunakan lingkaran kurungan. Tuan Yuan Liang berkata sambil tersenyum. Itu bukan ide yang buruk, tapi untuk alasan keamanan, kita bisa langsung menggunakan lingkaran kurungan. Kita tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Jing Tianya berkata dengan dingin. Lalu kita, menurut metode Master Yuan Liang, kita juga bisa melihat kekuatan formasi. Saat seorang pria parubaya berbicara, dia langsung diinterupsi oleh Jing Tianya. Baiklah, anak itu sedang menyiapkan formasi. Kami juga akan bersiap. Saat Tuan Yuan Liang berbicara, sebuah pintu muncul di belakangnya. Di dalam pintu ada pet perang tingkat 5 dari dewa-dewa yang abadi. Seekor badak emas. Seluruh tubuhnya berwarna kuning keemasan, dan ukuran tubuhnya sekitar 10 meter. Itu memancarkan kekuatan yang kuat. Perut badak emas mungkin tidak mampu menampung begitu banyak dari kita. Kita harus meninggalkan beberapa di belakang. Tuan Yuan Liang berkata kepada Jing Tianya. Domba kecil, Tianyun, Tuan ketiga, dan kalian berdua tinggal di sini. Ayo pergi. Jing Tianya segera berkata, oke, mereka berlima tinggal di sini sementara 7 lainnya pergi. Badak emas membuka mulutnya lebar-lebar. Tuan Yuan Liang dan 7 lainnya langsung masuk ke perutnya. Karena mereka adalah hewan peliharaan pertempuran, mereka tidak akan diserang oleh badak emas. Ini tentang waktu. Ayo pergi. Melalui celah di mulut badak emas, mereka bisa melihat situasi di luar. Jing Tianya segera memberikan perintah. Jin tua, pergi. Yuan Liang segera memberi perintah pada badak emas. Mengaum. Badak emas mengeluarkan raungan rendah dan terbang langsung ke area di depan.
Di lautan depan, Wang Xian baru saja membuat formasi dan hendak mempelajari formasi baru ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu di depannya. Dia melihat ke atas dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Apakah aku seberuntung itu? Melihat badak emas berenang ke arahnya, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Baru saja, Invincible telah membawa lebih dari 200 hewan peliharaan perang ikan terbang bersamanya. Sekarang, ada penguasa abadi tingkat 5 badak emas. Tampaknya bahkan surga ingin dia menghasilkan banyak uang. Aku ikut. Melihat badak emas ini memasuki wilayah formasi dengan tidak hati-hati, Wang Xian mengungkapkan senyuman. Berdengung. Berdengung. Formasi gangguan lubang hitam diaktifkan secara instan. Haha, keberuntunganku ada di sini. Aku bahkan tidak bisa memblokirnya. Wang Xian tidak bisa menahan tawa. Dia menatap badak emas dengan wajah penuh senyum. Formasi diaktifkan. Kita ikut. Bersiaplah untuk bergerak, haha. Sementara Wang Xian tertawa terbahak-bahak, ketujuh orang di dalamnya juga tertawa terbahak-bahak. Keluar, Tuan Yuan Liang berteriak pelan. Memenjarakan. Jing Tiannya langsung terbang keluar. Sebuah lingkaran mendarat di tubuh Wang Xian dan ketujuh orang itu langsung terbang keluar dari perut badak emas. Hah! Ketujuh orang itu terbang keluar dari mulut badak emas, menyebabkan Wang Xian sedikit terpana. Dia mengangkat alisnya sedikit ketika dia merasakan lingkaran yang menuju ke arahnya. Haha, itu dikunci. Jing Tiannya mau tak mau berteriak kegirangan saat melihat lingkaran pemenjaraan melayang di atas Wang Xian. Tiannya, aku merasa tidak bisa kembali ke kerajaan abadi. Ini formasi. Hahaha, ini formasinya. Kami kaya, kami kaya. Bab 2328 Nasib 2328 Idiot. Suara bersemangat terdengar dari formasi lubang hitam. Saat ini, ketujuh orang yang terbang keluar dari perut badak emas sangat bersemangat. Nyatanya, mereka sangat bersemangat hingga tubuh mereka gemetaran. Terutama ketika mereka mendengar kata-kata pria parubaya itu, mata mereka berkobar-kobar. Seolah-olah percikan api terlihat di lautan. Tanda seru, tanda seru. Mereka semua melihat sekeliling mereka dengan sungguh-sungguh. Bahkan Wang Xian, yang berada di tengah, mengabaikan mereka. Wang Xian sedikit tercengang. Tujuh orang yang muncul di dalam perut badak emas semuanya seperti orang bodoh. Ini adalah pertama kalinya Wang Xian melihat seseorang yang begitu bersemangat ketika memasuki formasi gangguan lubang hitamnya. Ada juga benda ini di atas kepalanya. Tampaknya memiliki fungsi yang mirip dengan formasi gangguan lubang hitam. Siapa kalian? Wang Xian mengangkat alisnya sedikit dan menyela ekspresi bersemangat para idiot saat dia bertanya kepada mereka. Kamu adalah bos dari hewan peliharaan Istana Naga, kan? Tidak heran Anda bisa mendapatkan begitu banyak hewan peliharaan pertempuran yang kuat. Mengesankan, sangat mengesankan. Saya tidak berharap Anda menjadi Master Arai. Tuan Yuan Liang menyipitkan matanya sedikit dan memuji Wang Xian dengan senyuman di wajahnya. Apa tujuan dari beberapa dari kalian yang bersembunyi di dalam perut pet pertempuran kalian? Wang Xian mengalihkan pandangannya ke ketujuh orang itu. Mereka berpakaian putih dengan sulaman awan di atasnya. Mereka adalah pusat kekuatan Sky City. Tujuan, pemilik pet pertempuran Istana Naga, kan? Saya adalah wakil wali kota Langit Utara. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki pemikiran untuk bergabung dengan Sky City. Jing Tiannya berkata perlahan pada Wang Xian. Tidak. Tatapan Wang Xian tertuju padanya dan dia menggelengkan kepalanya dengan dingin. Karena kamu tidak memilikinya, maka serahkan formasi yang kamu buat kepada kami. Itu bisa dianggap sebagai berteman dengan kota langit kita. Jing Tiannya tidak bereaksi terhadap penolakannya saat dia berkata sambil tersenyum. Hehe, kenapa aku harus menyerahkannya pada kalian? Wang Xian sekarang mengerti bahwa pihak lain telah memperhatikan formasinya pada suatu saat. Formasi itu bisa menjebak monster laut, dan lelaki tua yang berdiri di pet perang itu seharusnya adalah master penjinak binatang. Wang Xian sekarang benar-benar mengerti pikiran mereka. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia melirik mereka bertujuh dengan cara menggoda. Aku tidak sabar menunggumu setuju atau tidak. Sebentar lagi, kamu akan menyerahkannya dengan patuh. Seorang lelaki tua berkata dengan senyum di wajahnya. Kemarilah. Setelah dia selesai berbicara, seorang pria parubaya di samping melambaikan tangannya. Energi air memadat menjadi telapak tangan besar dan langsung menuju Wang Xian. Kalian benar-benar,
Idiot yang mencari kematian. Wang Xian melihat seorang ahli tingkat 6 penguasa abadi menyerangnya. Senyum menghina muncul di wajahnya saat dia melambaikan tangannya. Bang! Telapak tangannya ambruk seketika. Dia perlahan berjalan menuju sekelompok orang. Hah! Semua orang sedikit terkejut. Jing Tiannya juga sedikit mengangkat alisnya. Kekuatannya sepertinya bukan level 5 Lord level abadi. Dia bergumam dan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu di sini. Jatuh. Pria parubaya dan pembangkit tenaga listrik penguasa abadi tingkat 5 lainnya yang telah menyerang Wang Xian segera menyerangnya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kota di langit bisa memiliki sekelompok orang idiot sepertimu. Wang Xian melihat dua orang yang menyerangnya. Dia melambaikan tangannya dan energi destruktif jatuh langsung ke mereka. Oh tidak, kali ini, dua orang yang menyerangnya merasakan ancaman kematian yang dibawa oleh energi abu-abu dan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka buru-buru melarikan diri ke samping. Ini buruk. Dia sangat kuat. Dia setidaknya berada di level 7 dari penguasa abadi. Ekspresi Jing Tiannya sedikit berubah ketika dia melihat serangan Wang Xian. Ada 12 orang yang datang kali ini. Di antara mereka, yang terkuat berada di level 7 penguasa abadi dan 3 di level 6. Satu-satunya pemuda yang baru saja melangkah ke alam dewa abadi dan sisanya berada di level 5. Kekuatan ini tidak lemah. Dia bahkan bisa bertarung melawan monster laut tingkat 7 dari penguasa abadi. Merasakan energi keabu-abuan, Jing Tiannya segera menentukan kekuatan Wang Xian. Tubuhnya bergerak dan senjata surgawi yang tampak seperti cermin muncul di tangannya. Berdengung, cahaya putih di cermin menyala dan langsung menyerang Wang Xian. Sekelompok sampah. Mereka sebenarnya ingin menyergapku. Benar-benar lelucon. Ketika Wang Xian melihat Jing Tiannya bergerak, wajahnya masih dipenuhi dengan penghinaan. Lengannya bergetar dan segera berubah menjadi cakar naga. Cakar naga yang berukuran beberapa ratus meter menyerang mereka. Berdengung. Ketika cakar naga mendarat di cahaya putih, itu segera menghapusnya. Kekuatan menakutkan yang dipenuhi dengan kebiadaban jatuh ke arah mereka. Dia adalah seorang ahli di level 8 dari Dewa Abadi. Dia telah menguasai 8 hukum. Pada saat ini, ekspresi Jing Tiannya berubah drastis. Dia meraung ngeri. Oh, sekarang kamu tahu. Anda tahu bahwa formasi saya dapat menjebak Tuan yang kekal, tetapi Anda masih masuk. Benar-benar bodoh. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang bodoh seperti itu. Dia tahu bahwa Dewa Abadi tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia memasuki formasi. Pada akhirnya, pihak lain datang bersembunyi di dalam perut hewan peliharaan perang. Saat pertama kali masuk, dia menyadari bahwa dia tidak bisa kembali ke dewa yang kekal. Dia sangat bersemangat dan berteriak bahwa dia telah menjadi kaya. Apa-apaan ini? Wang Xian merasa bahwa berkelahi dengan mereka telah memengaruhi kecerdasannya. Mati. Dengan lambaian tangannya, cakar naga yang kuat menyapu ke arah mereka. Ini sudah berakhir. Pada saat ini, wajah 7 orang dari kota di langit menjadi sangat pucat. Kegembiraan dan kegembiraan dari sebelumnya benar-benar hilang. Mereka mengira bahwa pihak lain hanya memiliki kekuatan dewa-dewa abadi tingkat 5, tetapi mereka tidak menyangka bahwa tingkat 8 adalah 3 tingkat lebih tinggi dari yang mereka harapkan. Seseorang yang telah memahami 8 hukum tidak mungkin mereka lawan. Sekarang setelah ada formasi, mereka tidak dapat kembali ke dewa-dewa yang kekal. Mereka sudah selesai. Mereka benar-benar selesai. Peng peng peng. Cakar naga turun, dan kekuatan yang kuat mendarat di tubuh mereka. Tidak, tidak, jangan bunuh kami. Kami dari Sky City, jangan bunuh kami. Seorang pria parubaya buru-buru meraung. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Wajah Tuan Yuan Liang juga dipenuhi ketakutan saat dia berteriak tanpa sadar. Siapa sangka adegan lucu seperti itu akan terjadi. Mereka hanya di sini untuk mati. Biarkan kalian pergi. HMPH, jika kalian lebih kuat dariku, apakah kalian akan melepaskanku? Mata Wang Xian menunjukkan sedikit kedinginan. Meskipun orang-orang ini sangat bodoh, mereka memiliki niat untuk menyakiti orang lain. Jika dia tidak mencapai terobosan, kali ini dia akan benar-benar kacau. Ledakan. Cakar naga yang merusak menyapu dan 7 dari mereka dikirim terbang. Mereka memuntahkan darah segar. Wang Xian melambaikan tangannya dan rantai keabu-abuan melilitnya.
Tidak, wajah Jing Tiannya dipenuhi dengan kengerian. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian, keengganan, dan ketakutan. Mereka bergegas masuk dengan semangat. Mereka mengira akan mendapatkan harta yang tak ada habisnya, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa yang mereka peroleh adalah kematian. Penangkap jiwa. Ketujuh dari mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan Wang Xian yang berada di area seperti itu. Rantai melilit tubuhnya dan menariknya ke depan. Kemudian, dia menggunakan kekuatan penyerap jiwa. Bab 2329 Peta Sarang Monster Laut Bawah Tanah. Ah! Jeritan kesakitan keluar dari mulut orang-orang. Tangkap jiwa dan perintahkan mereka untuk memanggil kerajaan surgawi abadi mereka. Wang Xian sudah akrab dengan hal-hal seperti itu. Tanda seru tanda seru. Wang Xian melepas cincin interspatial mereka dan melihat kerajaan surgawi abadi mereka. Ada cukup banyak hal baik, tetapi banyak Wang Xian yang tidak menyukainya dan langsung melemparkannya ke Istana Naga. Tidak hanya mereka mengirim mayat 7 pembangkit tenaga listrik, tetapi mereka juga mengirim sejumlah besar sumber daya. Mereka benar-benar orang baik. Wang Xian berkata dengan senyum di wajahnya. Dia melihat cincin interspatial di tangannya. Ada 7, dan semuanya sangat besar. Ada cukup banyak batu dan pil suci di dalamnya. Ini adalah cincin Bistamer. Di cincin interspatial Jing Tiannya, Wang Xian melihat 10 cincin. Sebagai Master Bistamer, dia tahu sedikit tentang cincin Bistamer meskipun dia tidak membutuhkannya. Cincin Bistamer sangat berharga. Mereka bahkan tidak dijual di benua Tianze. Dia memiliki 10 di antaranya. Dia benar-benar berinvestasi banyak. Pantas saja orang yang menguasai 7 hukum ini tidak memiliki sesuatu yang baik. Wang Xian melihat cincin Bistamer di tangannya dan bergumam. Meskipun dia tidak bisa menggunakan cincin Bistamer, dia bisa menjualnya. Di sudut cincin interspatial, Wang Xian tiba-tiba melihat sehelai kain. Kain itu terbuat dari kulit monster laut yang kuat. Ada kata-kata dan pola yang padat di atasnya. Dengan lambaian tangannya, kain itu muncul di tangannya. Kain itu berukuran sekitar 1 meter persegi. Ketika dibuka, itu adalah peta. Peta harta karun. Tidak, ini. Dia menyipitkan matanya sedikit dan melihat informasi di atasnya. Peta sarang monster laut penyukilin bumi. Apakah ini asli atau palsu? Wang Xian mengukurnya dengan hati-hati, dan matanya berbinar. Sarang monster laut persis sama dengan sarang monster laut yang dia datangi pertama kali. Selama dia bisa menemukan sarang monster laut, akan lebih mudah untuk menaklukkannya. Jika dia bisa melarikan diri, dia tidak akan bisa melarikan diri. Jika dia bisa menemukan sarang monster laut, dia akan bisa menjinakkan monster laut itu. Semakin banyak penjinak binatang di dunia yang lebih besar sedang mencari sarang monster laut dan menjinakkannya. Peta ini adalah peta sarang penyukilin bumi di laut bawah tanah. Itu terletak di bagian terdalam dari laut bawah tanah, yang merupakan tingkat ke-10. Jaraknya lebih dari 100 juta kilometer dari permukaan laut. Wang Xian bergumam. Dia tidak memiliki banyak keraguan tentang peta ini. Di bagian terdalam dari laut bawah tanah, sebagian besar sarang monster laut penguasa abadi terletak di sana. Beberapa keberadaan tingkat Raja Abadi juga terletak di bagian terdalam. Penyukilin bumi adalah penguasa abadi tingkat 7. Aku bisa pergi dan melihatnya. Jika ada bahaya, saya bisa melarikan diri dengan cepat. Sedangkan untuk menghadapi monster laut Raja Abadi, aku seharusnya tidak seberuntung itu. Matanya berkedip. Dia merasa bisa pergi dan melihatnya. Namun, dia tidak siap mengambil risiko untuk saat ini. Bocah uang. Wang Xian tersenyum dan bersiap untuk menonaktifkan formasi. Mengapa paman ketiga dan yang lainnya belum keluar? Sudah lama. Pada posisi di luar formasi, satu-satunya pemuda di antara selusin itu memandangi formasi di depannya dan bertanya dengan cemas. Kita harus menginterogasi orang itu, hehe. Ketika kota langit kita mendapatkan formasi seperti itu, leluhur pasti akan memberi kita banyak hadiah. Di masa depan, kita juga akan mendapatkan beberapa sumber daya hewan peliharaan pertempuran. Siapa tahu, kota langit kita mungkin bisa menghasilkan lebih banyak lagi kaisar yang abadi. Seorang penatua di samping berkata dengan penuh semangat. Jika mereka bisa mendapatkan formasi untuk menjebak monster laut tingkat dewa-dewa yang abadi, kota langit mereka mungkin akan bangkit dengan cepat. Paling tidak, mereka bisa mendapatkan hadiah Grand Elder.
Mungkin kita bisa membangun toko hewan peliharaan yang bahkan lebih kuat daripada hewan peliharaan perang Istana Naga. Pria muda itu tersenyum. Mereka berlima berdiri di samping barisan dan menunggu dengan antisipasi dan kegembiraan. Berdengung. Pada saat ini, susunannya sedikit bergetar. Arai akan pecah. Seorang lelaki tua meraung dengan suara rendah. Bas-bas. Lubang hitam yang mengganggu formasi udara perlahan menghilang. Ketika Jing Tianya dan yang lainnya dikelilingi oleh formasi, mereka berlima terbang dan menunggu di tepi formasi. Sekarang formasi telah menghilang, pemandangan di dalam tampak jelas di hadapannya. Namun, ketika mereka melihat sosok di dalamnya, mereka berlima benar-benar terpana. Di mana paman ketiga dan yang lainnya? Ekspresi pemuda itu sedikit berubah saat dia berkata dengan suara rendah. Sebenarnya ada 5 orang yang mencari kematian di luar. Ketika Wang Xian melihat bahwa sebenarnya ada 5 orang yang menunggu di luar, dia sedikit mengangkat alisnya. Berdengung. Tanpa ragu, dia melambaikan tangannya dan banyak rantai menyerang mereka. Oh tidak, Tian Ya dan yang lainnya pasti sudah terbunuh. Berlari. Saat dia melihat Wang Xian bergerak, seorang lelaki tua berteriak sekaligus. Paman ketiga dan yang lainnya telah terbunuh. Tubuh pemuda itu gemetar dan wajahnya menjadi pucat seketika. Dia dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Pada saat yang sama, sosok mereka berangsur-angsur berubah menjadi ilusi. Ketika Wang Xian melihat mereka melarikan diri dalam sekejap, rantai itu segera berubah menjadi pedang panjang dan menebas ke arah tubuh mereka. Lari, dia membunuh wakil wali kota dan yang lainnya. Mata semua orang memerah saat mereka melarikan diri dengan panik. Berdengung. Satu demi satu, sosok mereka menjadi ilusi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat mereka melarikan diri, pedang panjang menebas tubuh mereka. Teriakan kesakitan terdengar. 3 dari mereka langsung dipotong lengannya. Nyatanya, setengah dari tubuh mereka terpotong. Teriakan mengental darah 2 orang lainnya terdengar. Pria muda itu terpotong setengah dari ujung kepala sampai ujung kaki oleh pedang panjang. Namun, pedang panjang itu tidak mendarat sepenuhnya padanya, menyebabkan tubuhnya menghilang. Hanya seorang pria parubaya yang pertama kali melarikan diri dari serangan Wang Xian. Memang agak sulit untuk dibunuh. Meskipun sebagian besar dari 5 orang itu terluka parah dalam sekejap, mereka masih berhasil melarikan diri. Wang Xian sedikit mengernyit tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Di antara mereka, 4 di antaranya luka parah. Dia menggunakan energi destruktifnya untuk menyerang mereka. Jika beberapa dari mereka ingin pulih, bahkan jika mereka memiliki ramuan, itu akan memakan waktu puluhan tahun. Jika mereka tidak memiliki ramuan, itu akan memakan waktu lebih dari 1000 tahun. Kekuatan destruktif Wang Xian dari 5 elemen tidak begitu mudah dihilangkan. Tanpa bantuan pembangkit tenaga listrik, pemuda yang paling sengsara hampir pasti mati. Apakah saya dapat bertahan jika saya melarikan diri? Jika Anda ingin mendapatkan formasi dari saya dan membunuh saya, Anda harus bersiap untuk dibunuh. Saat Wang Xian berbicara, dia mengayunkan lengannya ke anggota tubuh yang terputus dan darah segar di depannya. Bahkan jika dia melarikan diri, kutukan itu masih bisa membunuhnya. Ayo coba formasi kutukan yang telah aku kuasai selama beberapa hari terakhir. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Dia segera mulai mengatur formasi di depannya. Sebuah formasi memakan waktu total 3 menit. Alasan utamanya adalah Wang Xian tidak terlalu mengenalnya. Berdengung, dia melemparkan anggota badan yang terputus ke dalam formasi dan formasi aneh itu mulai berputar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Di kota di langit, seluruh kota di langit terbagi menjadi 18 kota. Setiap kota dikelola oleh seorang tuan kota dan 2 wakil tuan kota. Di kota utara, seorang lelaki tua dengan lengan patah muncul di kerajaan surgawi dan menjerit putus asa. Bab 2330-2330, tingkat ke-10 dari laut bawah tanah. Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi pada patriark? Sesuatu terjadi pada kakek. Ketika jeritan datang dari kerajaan Dewa Abadi di kota utara, itu segera menarik perhatian dan orang-orang segera berlari. Tanda seru, tanda seru. 2 menit kemudian, teriakan lain datang dari tempat lain. Para ahli yang melarikan diri terbunuh oleh kutukan bahkan sebelum mereka bisa pulih.
Selamatkan aku, kakek, ayah, selamatkan aku, selamatkan aku. Pria muda yang baru saja kembali ke kerajaan Dewa Abadi dari belakang rumah Tuan Kota di kota utara berteriak dengan wajah sedih. Raungan itu sangat menyedihkan dan aneh. Saat ini, tubuhnya hampir terpotong menjadi dua, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia terlihat sangat menyedihkan. Saat dia kembali ke kerajaan surgawi yang abadi, dia berteriak minta tolong dengan wajah ketakutan. Dia merasa hidupnya cepat terkuras habis. Dia merasa bahwa dia akan mati. Dengan kemampuan pemulihannya sendiri, dia sama sekali tidak bisa pulih dari luka-lukanya. Tuan muda, apa yang terjadi padamu? Seorang lelaki tua yang menjaga kerajaan dewa memperhatikan bahwa pemuda itu berlumuran darah dan hampir terpotong menjadi dua. Wajahnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia buru-buru berlari. Ketika dia melihat keadaan tubuh pemuda yang menyedihkan itu, dia segera menyalurkan energinya. Brengsek. Ketika dia merasakan bahwa energinya telah dibubarkan oleh kekuatan penghancur 5 elemen, ekspresinya berubah drastis. Segera beritahu Tuan Kota. Cepat, cepat, sesuatu telah terjadi pada Tuan Muda Jing Shaoyang. Dia buru-buru berteriak keras. Bum bum bum. Dalam waktu kurang dari 5 menit, seorang pria tua, seorang wanita, dan seorang pria paruh baya terbang. Yang kecil, saat mereka melihat luka pemuda itu, ekspresi ketiga orang itu berubah drastis. Orang tua itu segera terbang, dan energi agung dituangkan ke dalam tubuhnya. Pil dimasukkan ke mulutnya satu per satu. Yang kecil, apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Siapa yang melakukannya? Raungan datang dari mulut pria parubaya di belakangnya, dan dia menatap putranya dengan wajah merah darah. Ayah, kakek, itu adalah pemilik War Pet Shop Istana Naga. Itu dia. Dia membunuh paman ketiga dan kebanyakan dari kita. Jing Shaoyang berkata dengan wajah pucat. Kepalanya mulai menutup di bawah perawatan sesepuh. Itu tidak menakutkan seperti sebelumnya. Stabilkan napas Anda dan kendalikan energi dalam tubuh Anda untuk pulih terlebih dahulu. Ceritakan secara detail. Penatua berkata kepadanya dengan wajah gelap. Ini kakek. Seperti ini. Jing Shaoyang memberitahunya semua yang telah terjadi. Wajah tetua terus berubah. Sebuah arai yang bisa menjebak monster laut dewa-dewa yang abadi. Master penjinak binatang yang kuat. Pemilik toko hewan peliharaan Istana Naga. Dia tidak mengatakan apa-apa ketika dia mendengar kata-kata cucunya. Jika itu dia akan melakukan hal yang sama, tetapi Jing Tianya dan yang lainnya agak tidak beruntung kali ini, dan mereka salah menilai kekuatan pihak lain. Pada saat ini, Jing Shaoyang meraung dengan wajah penuh ketakutan, dan suaranya terdengar sangat mengerikan. Pada saat berikutnya, tubuhnya mulai layu dan menjadi diam. Oh tidak, apa yang terjadi? Yang kecil. Wajah lelaki tua dan lelaki parubaya itu dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka dengan panik mengirimkan energi ke tubuhnya. Batuk-batuk-batuk, batuk-batuk, kakek, saya merasakan energi di tubuh saya menghilang. Kakek, ayah, bantu aku membalas dendam. Bunuh dia, bunuh dia. Jing Shaoyang menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi sedih. Kekuatan hidupnya menghilang, dan energi di tubuhnya menghilang. Jika bukan karena lelaki tua itu merawatnya dengan mengorbankan tubuhnya sendiri, Jing Shaoyang pasti sudah mati. Namun, bahkan jika dia tidak mati, dia harus membayar harga yang sangat mahal untuk pemulihan ini. Dia pingsan. 10 menit kemudian, lelaki tua itu menatap cucunya dengan wajah agak pucat, wajahnya sangat muram. Ayah, mengapa luka kecil yang tiba-tiba meledak? Pria parubaya di samping juga memiliki ekspresi yang sangat jelek, mengepalkan tinjunya. Aku tidak tahu. Ekspresi lelaki tua itu berubah, dan dia menggelengkan kepalanya dengan murung. Ayah, kamu harus membalas yang kecil. Wanita di samping menangis dengan air mata mengalir di wajahnya. Aku akan menangani masalah ini, kalian tetap di sini dan urus Little Yang. Matanya berkedip saat dia perlahan berjalan keluar. Tuan Kota Tuan, saya baru saja menerima kabar bahwa 4 penjaga kota telah meninggal. Mereka mati di kerajaan surgawi abadi mereka. Saat lelaki tua itu berjalan keluar, seorang lelaki tua dengan hormat datang untuk melapor. Mati. Pria tua itu mengepalkan tinjunya erat-erat dan memandangi kota di depannya. Kota utara kami selalu menjadi yang terlemah dari 18 kota di langit. Sekarang,
Lebih dari 10 ahli telah meninggal. Dia bergumam, dan kemudian cahaya dingin keluar dari matanya. Jika kota utara bisa mendapatkan formasi susunan khusus itu, akan mudah bagi mereka untuk menyembuhkan luka domba kecil. Pada saat itu, kota utara mungkin tidak sebanding dengan kota utama, tetapi bukan tidak mungkin menjadi salah satu dari 3 kota teratas. Dengan pahala yang begitu besar, Patriark pasti tidak akan pelit dengan hadiahnya. Lelaki tua itu bergumam, ini mungkin titik balik bagi kota utara. Beritahu penguasa abadi kota utara. Beritahu para ahli dari Pet God Pavilion. Aku harus menyusahkan mereka semua untuk datang. Dia melihat bawahannya dan memerintahkan. Ini tuan kota. Orang tua itu sedikit terkejut. Dia segera mengangguk dan pergi. Kota terlemah di 18 kota. Untuk meninggikan kota utara, Tianya dan yang lainnya telah jatuh. Kali ini, saatnya bertaruh. Setelah lelaki tua itu memberi perintah, dia melihat kerajaan abadi di belakang dan segera terbang. Orang-orang ini seharusnya sudah mati. Terletak di kedalaman laut bawah tanah di alam langit, Wang Xian mengungkapkan senyuman setelah dia selesai meletakkan kutukan terakhir. Dia tidak akan memprovokasi orang lain jika orang lain tidak memprovokasi dia. Karena pihak lain ingin membunuhnya, dia secara alami harus membunuh untuk kembali. Saya mendapatkan begitu banyak hewan peliharaan pertempuran untuk Bos Wang. Selanjutnya, saya harus mencari tuan abadi saya level 7 dan level 8 gunung. Tidak ada artinya mencari yang level rendah itu lagi. Itu juga akan membuang waktu teknik pertarunganku yang tak terkalahkan. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan tidak tahu apa yang terjadi di sini. Setelah membantu Wang Xian menangkap lebih dari 200 ikan bintang terbang, pria ini mulai mengendur. Dia tidak berencana untuk menarik monster laut level rendah lagi. Dia ingin melihat apakah dia bisa menarik monster laut tingkat 8 dari penguasa abadi. Setidaknya level 7 dari Dewa Abadi. Namun, monster laut level 7 dan level 8 tidak mudah ditemukan. Dia tidak bertemu selama lebih dari 10 jam. Ini membuat teknik pertempuran yang tak terkalahkan menjadi sangat tidak berdaya. Pasti ada monster laut yang kuat di kedalaman. Teknik pertempuran tak terkalahkan menatap laut bawah tanah tak berdasar dengan mata berbinar. Bos Wang, saya kembali. Lebih dari 20 jam kemudian, battle match yang tak terkalahkan terbang dengan 2 monster laut Raja Abadi tingkat 4 dan berteriak dengan ala kadarnya. Kamu berat, kenapa kamu butuh waktu lama dan hanya berhasil mendapatkan keduanya setelah sehari? Wang Xian berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Bos Wang, saya juga tidak tahu mengapa ada lebih sedikit monster laut di sekitarnya. Mungkin karena kelompok ikan terbang bintang. Saya pikir kita bisa masuk lebih dalam dan melihatnya. Misalnya, tingkat ke-9 dan tingkat ke-10. Kami pasti akan bertemu monster laut yang kuat di sana. Teknik pertempuran tak terkalahkan menatapnya dan berbicara dengan wajah lurus. Dia bahkan menunjuk lebih dalam ke laut. Lebih dalam ke laut. Sedikit keraguan muncul di wajah Wang Xian. Bos Wang, kebanyakan monster laut tingkat tinggi lebih dalam ke laut. Saya pikir dengan kekuatan kita bisa pergi ke laut bawah tanah tingkat ke-9 dan ke-10 tanpa masalah. Pasti ada banyak monster laut tingkat dewa di sana. Teknik pertempuran tak terkalahkan berkata dengan menggoda. Kalau terlalu dalam, agak berisiko. Wang Xian menunjukkan keraguan di wajahnya. Bos Wang, bagaimana kita bisa mendapatkan hewan peliharaan pertempuran monster laut tingkat tinggi jika kita tidak mengambil risiko? Aku bahkan tidak takut pada monster laut tingkat Dewa Abadi tingkat 1. Bos Wang, kamu sangat kuat, apa yang harus ditakuti? Teknik pertempuran tak terkalahkan mengangkat kepalanya dan berkata kepadanya. Wang Xian menatapnya dengan dingin. Anda memiliki harta pertahanan, tetapi saya tidak. Bab 2331 Sarang Penyu Bumi Kilin. Ayo pergi ke bagian terdalam dari laut bawah tanah. Wang Xian ragu sejenak sebelum memutuskan untuk pergi ke bagian terdalam dari laut bawah tanah untuk melihatnya. Dengan kekuatannya, dia benar-benar bisa menyelam ke bagian terdalam dari laut bawah tanah. Tanda seru. Bahkan jika dia bertemu Raja Saleh yang abadi, pria yang tak terkalahkan dalam pertempuran itu memiliki harta, dia juga memiliki harta di tangannya. Sudah cukup baginya untuk melarikan diri kembali ke Eternal Godly Nation. Selain itu, jika peta sarang monster laut di tangannya nyata, dia mungkin bisa mendapatkan sekelompok monster laut level 7.
Dia bisa mengambil risiko dan mencobanya. Ayo pergi, Bos Wang. Apa yang kita tunggu kalau begitu? Tak terkalahkan mengungkapkan ekspresi gembira ketika dia mendengar keputusan Wang Xian. Dia segera mendesaknya. Baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Sekarang dia telah menjual semua hewan peliharaan pertempurannya. Itu sudah cukup baginya untuk meningkatkan levelnya ke level lain. Pada saat itu, dia akan memiliki kekuatan Dewa Abadi tingkat 9. Namun, dia tidak puas. Jika dia bisa mendapatkan hewan peliharaan pertempuran penguasa abadi level 7 atau level 8, setelah menjualnya, dia akan bisa mencapai level 4 Tuan Abadi. Pada saat itu, dia akan menjadi tak terkalahkan di bawah alam Raja Abadi. Di seluruh benua Tianze, manusia dan monster laut hanya bisa mengancamnya dengan sekitar 10 orang. Pada saat itu, dia akan dianggap sangat kuat. Dia menatap dasar laut yang dalam dan terbang ke bawah dengan teknik pertarungannya yang tak terkalahkan. Ini adalah pertama kalinya dia terbang ke dasar laut yang dalam. Laut bawah tanah sangat dalam dan level terendah lebih dari 100 juta kilometer. Konsep macam apa ini? Bahkan jika Wang Xian ingin pergi jauh ke tingkat ke-10, dia harus terbang selama beberapa jam. Tentu saja, jika dia berteleportasi, dia akan sangat cepat. Namun, di laut bawah tanah ini di mana monster laut mendatangkan malapetaka, teleportasi hanyalah mencari kematian. Jika dia berteleportasi ke monster laut, dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk kembali ke kerajaan celestial abadi dan akan langsung terbunuh. Di sini, aura mereka ada di sini. Kemudian, mereka terus meluas ke kedalaman laut bawah tanah. Sekitar 20 menit setelah Wang Xian pergi, lebih dari 200 orang bergegas dari lokasi sebelumnya. Ada hewan peliharaan perang yang aneh di depan 3 lelaki tua yang memimpin dan seorang lelaki tua yang mengenakan kostum dengan pola 100 binatang. Hewan peliharaan perang memiliki hidung yang panjang, yang memenuhi sepertiga dari kepalanya. Itu tampak sedikit cacat. Pergi ke kedalaman laut bawah tanah. Pria tua berambut putih di tengah sedikit mengernyit. Patriark, Jing Tianya memiliki peta sarang monster laut di kedalaman laut bawah tanah. Itu harus diperoleh oleh pria itu sekarang. Sangat mungkin mereka. Pria tua itu berkata kepada pria tua berambut putih di tengah, dengan ekspresi serius di wajahnya. Oh, City Lord Jing, peta sarang monster laut. Apa itu peta sarang monster laut? Pria tua berkostum 100 binatang itu bertanya dengan mata berbinar. Peta sarang penyu bumi kilin. Orang itu bisa membunuh Tian Ya dan yang lainnya. Dia memiliki setidaknya 8 atau bahkan 9 hukum. Dia seharusnya bisa menaklukkan Earth Killing Turtle. City Lord Jing tidak menyembunyikan apapun dan berkata, Pavilion Master Zong, teruslah mengejar. Jika kita bisa mengejar pemilik toko hewan peliharaan Istana Naga, itu akan menjadi kesempatan besar bagi kita berdua. Pria tua berambut putih itu berkata kepada Pavilion Master Zong. Bagus. Jika kami berhasil, Pavilion Dewa Hewan Peliharaan kami akan bergabung dengan Kota Utara dan Kota Langit Anda di masa depan. Pavilion Master Zong berkata sambil tersenyum. Bagus. Lanjutkan pengejaranmu. Mungkin ada beberapa bahaya di masa depan. Yang lemah akan segera kembali ke kerajaan surgawi yang abadi begitu mereka menghadapi bahaya. Mata lelaki tua berambut putih itu berkedip. Dia mengangguk sambil tersenyum dan memerintahkan semua orang. Ya, Tuan Kota Tua. Yang lain segera merespons. Pria tua berambut putih itu adalah penguasa kota sebelumnya di Kota Utara. Pet perang di depan Pavilion Master Zong menggerakkan hidungnya dan segera mulai mengejarnya. Sekelompok lebih dari 200 orang segera mengejarnya ke kedalaman laut bawah tanah. Sekelompok orang yang datang tentu saja adalah orang-orang dari Kota Utara. Lebih dari 200 dewa-dewa abadi peringkat 3 ke atas ahli. Ini adalah kekuatan Kota Utara. Bahkan jika Kota Utara adalah yang terlemah di antara 18 kota dan tidak memiliki penindasan dari penguasa abadi puncak, itu masih merupakan kekuatan yang cukup besar. Ada 2 orang yang telah menguasai 9 hukum. Termasuk Master Pavilion dari Pavilion Dewa Pet, ada total 3. Kekuatan ini sangat kuat. Setidaknya menurut mereka, tidak sulit menangkap pemilik hewan peliharaan Istana Naga. Wang Xian, yang sedang terbang menuju dasar laut bawah tanah, tidak tahu bahwa ada seseorang yang mengejarnya. Dia tidak menyangka bahwa membunuh Jing Tianya dan yang lainnya akan memprovokasi sebuah kota di kota langit. Dia terus terbang ke bawah dan mengamati sekelilingnya dengan waspada.
Wang Xian melakukan banyak tugas saat dia mengingat rute di peta sarang penyu bumi kilin. Laut bawah tanah terlalu besar. Peta tidak akan dapat menunjukkan lokasi. Wang Xian hanya bisa menentukan secara kasar suatu wilayah dalam radius 10 juta kilometer berdasarkan catatan di peta. Radius 10 juta kilometer bukanlah tempat yang kecil. Butuh banyak waktu untuk menyelidiki setiap area. Terlebih lagi, dia harus berhati-hati di dasar laut. Suara mendesing. Tempat ini benar-benar penuh dengan bahaya. Setelah menghindari serangan diam-diam dari monster laut hantu, Wang Xian melambaikan tangannya. Gelombang energi yang kuat menyerang monster laut hantu. Berdengung. Tubuh transparan pembunuh laut bawah tanah berkelebat dan menghilang dengan cepat. Satu serangan bisa membunuh seseorang sejauh ribuan mil. Ini adalah monster laut pembunuh terkenal di alam langit. Wang Xian mengabaikan monster laut ilusi yang telah melarikan diri dan terus terbang ke bawah. Ketika dia mencapai sekitar lapisan ke-8 dari laut bawah tanah, Wang Xian menggunakan hati terang dan gelap untuk menyembunyikan dirinya. Dia bisa merasakan energi mengerikan yang datang dari bawah dan sekelilingnya. Di laut bawah tanah, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa bertindak sembarangan. Bos Wang, tempat ini hampir siap. Aku akan pergi dan menarik monster laut. Anda mengatur formasi di sini. Itu juga pertama kalinya teknik pertempuran yang tak terkalahkan memasuki tempat yang begitu dalam di laut bawah tanah. Dia, yang selalu berani, berbicara dengan rasa takut. Tidak perlu untuk itu untuk saat ini. Ayo pergi ke dasar laut untuk mencari sesuatu. Wang Xian menggelengkan kepalanya pada teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Mencari sesuatu. Bos Wang, apa yang akan kita cari di dasar laut bawah tanah? Teknik pertempuran tak terkalahkan bertanya dengan wajah penuh keheranan. Sarang monster laut, lihat juga. Saat Wang Xian berbicara, dia melemparkan peta ke teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Ini, Bos Wang, bagaimana Anda mendapatkan ini? Ini barang bagus. Sayang sekali itu bukan sarang monster laut tingkat 8 dari penguasa abadi. Teknik pertempuran tak terkalahkan berkata dengan sedikit kekecewaan. Wang Xian mengabaikannya dan terus terbang ke bawah. Setelah terbang selama setengah jam, dasar laut yang gelap gulita muncul di hadapan Wang Xian. Ini adalah dasar laut dari laut bawah tanah. Di seluruh lautan bawah tanah, 80% monster laut tingkat penguasa abadi disembunyikan di dasar laut. Ini juga merupakan tempat paling berbahaya di seluruh lautan bawah tanah. Menurut peta, itu harus berada dalam radius 10 juta kilometer. Wang Xian secara kasar memperkirakan area tersebut. Chu Nipyu, mari kita cari sarang penyu bumi kilin dulu dan lihat apakah kita bisa menemukannya. Wang Xian menginstruksikan teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Baiklah, tempat ini sedikit berbahaya. Bos Wang, hewan peliharaan pertempuran tingkat 8 penguasa abadi, Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda. Bab 2332 meluncurkan serangan diam-diam. Kali ini, aku akan memberimu bahkan jika aku hanya mendapatkan monster laut level 8 dari Master of Eternal God. Wang Xian menjanjikan taktik pertempuran yang tak terkalahkan. Meskipun orang ini tidak dapat diandalkan, taktik pertempuran yang tak terkalahkan memang telah berusaha keras kali ini. Dia mendapatkan cukup banyak hewan peliharaan perang. Tanda seru, Wang Xian akan memberinya pet perang level 8 dari Master of Eternal God kali ini. Lain kali dia menjanjikan pet perang pamungkas dari Master of Eternal God, apakah dia tidak akan datang? Ketika saatnya tiba, dia pasti akan bergegas dengan penuh semangat. Bos Wang, ini yang kamu katakan. Jangan khawatir, aku, tak terkalahkan dalam seni bela diri, pasti akan menemukan sarang penyu bumi kilin untukmu. Mata seni bela diri yang tak terkalahkan berbinar saat mendengar kata-kata Wang Xian. Bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda? Wang Xian menatapnya dan melanjutkan tanpa berkata-kata, kamu mencari di depan sementara aku mencari di belakang. Beritahu saya dengan formasi ini ketika Anda menemukannya. Saat dia berbicara, dia melemparkan kompas arai ke teknik pertempuran yang tak terkalahkan sebelum berbalik dan terbang kembali. Hehe, teknik pertempuran yang tak terkalahkan menyimpannya di cincin interspatialnya dengan senyuman di wajahnya dan mulai mencari di sekitarnya dengan segera. Penyu skala bumi, atribut bumi. Itu harus terletak di bawah tanah. Namun, sebagai tanah di dasar laut bawah tanah, kekerasannya sangat mengerikan.
Kura-kura skala bumi tidak akan bersembunyi terlalu dalam di dalam tanah. Wang Xian bergumam, tanah di dasar laut bawah tanah bisa menahan laut yang begitu menakutkan. Ketangguhannya begitu kuat sehingga bahkan Raja Dewa yang abadi pun tidak dapat mematahkannya. Penyu kilin bumi tidak bisa bersembunyi di tanah yang terlalu dalam. Seharusnya mudah ditemukan. Mereka telah mencapai dasar laut bawah tanah. Sarang kura-kura bumi kilin seharusnya ada di area ini. Saat Wang Xian sedang mencari monster laut, lebih dari 200 sosok telah tiba di lokasi di atas. Ayo pergi. Wali kota Jing melihat sekeliling dan berbisik kepada mereka. Haruskah kita mengejarnya dengan mengikuti aroma atau menunggu sampai dia menemukan sarang penyu kilin bumi? Master Sekte memandang wali kota Jing dan sesepuh berambut putih. Selama kita tidak kehilangan dia, kita bisa menunggu. Akan lebih baik jika kita menunggu sampai dia menemukan kura-kura bumi kilin. Kita bisa melihat kekuatannya dengan jelas dan membuatnya lengah. Pria tua berambut putih itu merenung sejenak dan berkata, Tuan kota tua bijaksana, kali ini, kita harus benar-benar yakin. Paviliun Master Zong mengangguk dan mengungkapkan senyuman. Kalau begitu kita akan menunggu di sini sebentar. Jika ada fluktuasi energi, kami akan segera menuju. Pria tua berambut putih itu mengangguk dan memerintahkan. Sekelompok orang melayang di laut, diam-diam menunggu kesempatan. Bos Wang, saya sudah menemukannya, saya sudah menemukannya. Hahaha, teknik bertarungku yang tak terkalahkan masih yang terbaik. 1 jam kemudian, Wang Xian menerima pesan dari teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Wajahnya menyala dan dia langsung terbang ke arah teknik pertarungan yang tak terkalahkan. Bos Wang, lihat ke sana, lihat ke sana. Ketika Wang Xian tiba di depan teknik pertempuran yang tak terkalahkan, dia menunjuk ke suatu titik di depannya dan berkata dengan penuh semangat. Kamu benar-benar beruntung. Wang Xian menoleh dan matanya berbinar. Di dasar laut di depannya, ada lebih dari 40 lubang hitam yang padat, yang masing-masing berukuran sekitar 100 meter. Ada lebih dari 40 lubang hitam, seluas 50 kilometer. Di lubang hitam, ada gelombang energi agung yang datang dari mereka. Ini adalah sarang kura-kura bumi kilin. Mata Wang Xian dipenuhi dengan kegembiraan. Ada lebih dari 40 lubang. Mungkin belum tentu lebih dari 40 kura-kura kilin bumi. Mungkin hanya ada selusin atau bahkan beberapa. Namun, bahkan jika ada 3 atau 4 dari mereka, itu masih merupakan sumber daya yang sangat besar untuk Wang Xian. Aku akan menyiapkan formasi. Kamu bisa menonton dari sini. Wang Xian berkata pada teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Baiklah, Bos Wang. Aku akan melihat sekeliling dari sini. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan menganggukkan kepalanya. Wang Xian menyembunyikan dirinya dan berjalan maju dengan hati-hati. Rantai muncul di sekelilingnya satu demi satu. Menyiapkan arai akan menyebabkan fluktuasi dalam formasi arai. Ini tidak bisa dihindari. Namun, Wang Xian tidak perlu terlalu khawatir saat menghadapi kura-kura kilin bumi yang berada di level 7 Dewa Surgawi Abadi. Bahkan jika dia tidak membuat susunan, dia masih bisa menekannya dengan kekuatannya sendiri. Sarang penyu bumi kilin ada di sini. Dia tidak perlu membuat formasi dengan lubang hitam untuk mengganggu udara. Itu cukup untuk membuat beberapa formasi yang mengikat. Bas bas bas. Ketika Wang Xian mulai mengatur formasi, itu menyebabkan fluktuasi energi di sekitarnya. Gemuruh. Raungan rendah datang dari sarang di depannya. Wang Xian segera meningkatkan kecepatannya. Gemuruh gemuruh gemuruh. Pada saat ini, monster laut penyu skala bumi sepanjang 50 meter merangkak keluar dari salah satu sarang. Itu memiliki cangkang kura-kura besar di tubuhnya yang berwarna coklat kekuningan. Cangkangnya tampak seperti ditutupi lapisan sisik. Kepalanya terlihat sangat ganas dan memiliki gigi yang sangat tajam. Aku ingin tahu ada berapa banyak. Saya harap ada lebih dari selusin dari mereka. Wang Xian mengungkapkan ekspresi bersemangat di matanya. Aliran air melonjak dan menyerang kura-kura skala bumi secara langsung. Mengaum. Ketika Wang Xian bergerak, raungan marah datang dari sarang lagi. Angka merangkak keluar satu per satu. 1, 2, 3, total 6. 6 kura-kura kilin bumi. Kekuatan monster laut tidak ada hubungannya dengan ukuran mereka. Ukuran kerajaan abadi juga tidak ada hubungannya dengan kekuatan mereka. 6. Tidak buruk, tidak buruk. Senyum muncul di wajah Wang Xian. 6 kura-kura kilin bumi bisa ditangani.
Jika benar-benar ada 30 hingga 40 kura-kura kilin bumi, dia mungkin tidak dapat menangani mereka. Menyerah. Wang Xian melambaikan tangannya dan membentuk formasi untuk menyerang kura-kura bumi kilin. Ada fluktuasi di sana. Pemimpin sekte, biarkan hewan peliharaan Anda melihat apakah itu aura dari bos hewan peliharaan Istana Naga. Saat Wang Xian hendak menyerang kura-kura bumi kilin, Tuan Kota Jing, yang berada lebih dari 1000 kilometer jauhnya, berkata dengan tergesa-gesa. Ya, ayo pergi. Kita mungkin bisa mendapatkan beberapa hewan peliharaan dewa-dewa perang abadi level 7. Mata Master Sekte terbakar dengan semangat. Peta sarang monster laut adalah barang yang sangat berharga. Hanya seseorang dengan kekuatan kota utara yang akan memiliki harta karun seperti itu. Ayo segera pergi. Hati-hati dan jangan ketahuan. Pria tua berambut putih itu segera berkata. Kelompok itu segera terbang. 1000 kilometer tidak terlalu jauh bagi mereka. Ketika mereka berada lebih dari 100 kilometer jauhnya, mereka melihat situasi dengan tatapan misterius. Kekuatan dewa-dewa yang kekal di level 8 tidak terlalu buruk. Itu tidak terlalu kuat. 6 kura-kura bumi kilin telah diikat olehnya. Itu hebat. Ketika City Lord Jing dan Pavilion Master Zhong melihat pemandangan di bawah, mereka langsung berkata. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. 8 orang di bawah level hukum, tunggu di sini. Ayo lakukan. Penatua berambut putih segera memberi perintah. Berdengung, berdengung, berdengung. Dalam sekejap, 7 orang terbang keluar dan langsung menyerang Wang Xian yang jaraknya 100 kilometer. Penatua berambut putih di tengah memegang cincin kurungan di tangannya. Matanya berbinar. Hah, apa yang sedang terjadi? Bos Wang, berhati-hatilah. Dia sudah tak terkalahkan ketika dia menyaksikan pertempuran dari jauh. Dia bisa merasakannya ketika sekelompok orang tiba. Ketika dia melihat bahwa mereka benar-benar menyerang Wang Xian, dia langsung berteriak keras. Bab 2333 meluncurkan serangan diam-diam. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat Wang Xian hendak menaklukkan kura-kura bumi kilin, dia diingatkan akan teknik bertarungnya yang tak terkalahkan. Setelah itu, gelombang energi menakutkan datang dari belakang dan menelannya. Tanda seru, tanda seru. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Dia baru saja menjinakkan monster laut, jadi dia tidak segera merasakan situasi di sekitarnya. Brengsek, sedikit kesuraman melintas di matanya. Sebenarnya ada seseorang yang menyergapnya di sini. Mengaum, mengaum, jantungnya berdetak kencang. Satu-satunya kura-kura bumi kilin yang telah dijinakkannya langsung menuju ke posisi di belakangnya. Pada saat yang sama, dia menggerakkan tubuhnya dan mengelak ke samping. Kamu ingin melarikan diri. Anda membunuh para ahli di kota utara kami, namun Anda masih ingin melarikan diri. Tinggalkan aku sendiri, dasar sialan. Suara yang sangat dingin memasuki telinga Wang Xian. Dalam sekejap, lingkaran kurungan muncul di langit di atasnya. Lingkaran kurungan memancarkan energi gemilang yang tak tertandingi yang langsung menyelimuti bagian atas kepala Wang Xian. Ini menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Bang! Au! Pada saat berikutnya, kura-kura bumi kilin yang menyerang Wang Xian dikirim terbang. Kekuatan mengerikan sedang menyerang Wang Xian. Ini buruk. Ekspresinya berubah drastis. Tatapannya menyapu seluruh area dan hatinya tenggelam ketika dia melihat 3 ahli penguasa abadi level 9 memimpin. Dia saat ini bahkan bukan tandingan salah satu dari mereka, apalagi mereka bertiga. Selain itu, ada 4 ahli penguasa abadi level 8. Mereka berasal dari kota di langit. Mereka benar-benar bergegas dan bahkan menemukan diri mereka sendiri. Hati Wang Xian tenggelam. Wang Xian tidak peduli membunuh orang-orang dari kota langit karena tidak ada yang tahu bahwa dialah yang membunuh mereka. Jadi bagaimana jika mereka tahu? Mereka juga tidak akan bisa menemukannya. Sekarang, Wang Xian menyadari bahwa dia telah meremehkan para ahli dari kota langit. Oh tidak, mengapa begitu banyak ahli yang mencoba membunuh Bos Wang? Apakah Bos Wang menggali kuburan leluhur mereka? Ekspresi tak terkalahkan sedikit berubah ketika dia melihat bahwa Wang Xian dikunci oleh lingkaran kurungan. Ini pet pertempuran level 8-ku, Master of the Eternal God. Wajah tak terkalahkan dipenuhi dengan air mata saat dia memelototi orang-orang dari kota langit dengan amarah. Tak terkalahkan secara alami menyadari pakaian kota langit mereka. Sky City, beraninya kamu menyelinap menyerang orang.
Aku akan mengumumkan kejahatanmu. Jika kamu berani menyerang Bos Wang lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Teknik pertempuran tak terkalahkan meraung. HMPH. Beberapa ahli mengabaikan kata-kata teknik pertarungan yang tak terkalahkan dan terus menyerang Wang Xian. Sialan, lingkaran pengurungan ini memiliki efek mengganggu udara dengan lubang hitam. Saya tidak bisa kembali ke kerajaan surgawi abadi saya sama sekali. Aku hanya bisa melarikan diri. Pada saat ini, hati Wang Xian terbakar amarah. Sedikit kekejaman melintas di matanya saat dia buru-buru melarikan diri ke samping. Tangkap dia. Kami pasti tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Setelah membunuh orang kita, dia masih ingin melarikan diri. Keinginan berpikir. City Lord Jing meraung keras. 3 pembangkit tenaga listrik yang telah menguasai 9 hukum tiba-tiba berakselerasi. Sialan, jika Bos Wang ditangkap, habislah kita. Hewan peliharaan pertempuran level 8 saya dari Master Abadi juga hilang. Wajah teknik pertempuran yang tak terkalahkan sangat gelap. Dia menggertakkan giginya. Bos Wang, datanglah ke sisiku. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pecahan terang dari cincin interspatialnya. Saat pecahan itu muncul, air laut di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi. Hah! Wang Xian juga merasakan energi menakutkan dari teknik pertarungan yang tak terkalahkan. Tanpa ragu, dia langsung kabur ke arahnya. Sialan, beraninya kalian menyerangku, Bos Wang. Apakah Anda pikir saya teknik pertempuran tak terkalahkan? Wang Xian terbang menuju teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Di belakangnya, City Lord Jing dan 2 lainnya mempercepat serangan mereka. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan memegang pecahan di tangannya dan melemparkannya ke arah mereka. Oh tidak, ini pecahan hukum. Itu adalah pecahan hukum yang dipadatkan oleh Raja Abadi. Pria tua berambut putih itu terkejut saat melihat pecahan hukum terbang ke arah mereka. Dia berteriak kaget. Dia dengan cepat mengelak ke samping. Ledakan, Wang Xian sedikit tercengang saat mendengar seruan di belakangnya. Setelah itu, dia merasakan ledakan yang sangat mengerikan di belakangnya. Energi yang sangat kuat menyapu. Dalam sekejap, Wang Xian memuntahkan darah dan merasa punggungnya benar-benar meledak. Kekuatan hukum telah menghancurkan kekuatan hidupnya. Area tempat pecahan hukum itu meledak seketika menguapkan ratusan juta kilometer air laut. Itu sangat menakutkan. Orang ini, Wang Xian menatap teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan menggertakkan giginya saat dia terbang ke arahnya dengan sekuat tenaga. Bos Wang, bawa aku bersamamu. Ayo kabur bersama. Teknik pertempuran tak terkalahkan buru-buru berteriak. Dia tidak takut para ahli dari Sky City menyerangnya. Dia hanya tidak ingin Wang Xian dibunuh. Menurut pendapatnya, Wang Xian berutang padanya hewan peliharaan pertempuran tingkat 8 penguasa abadi. Jika dia mati, dia juga akan kehilangan hewan peliharaannya. Ayo pergi. Wang Xian mengedarkan Dragon Ki di tubuhnya. Dia tidak peduli dengan konsumsi ki naganya. Dia segera pulih dari luka-lukanya dan melarikan diri ke depan dengan teknik pertarungannya yang tak terkalahkan. Batuk, batuk, batuk. Di belakang, Tuan Kota Jing dan pemimpin sekte terbatuk-batuk hebat. Retakan muncul di tubuh mereka. Keduanya tampak sangat menyedihkan. Aura kuning tanah berkumpul di luka mereka dan tidak menghilang. Di samping mereka, lelaki tua berambut putih menyeka darah dari mulutnya. Wajahnya sangat pucat. Namun, dibandingkan dengan 2 lainnya, luka di tubuhnya jauh lebih ringan. Sialan, itu sebenarnya adalah fragmen hukum. Bocah itu sebenarnya memiliki fragmen hukum padanya. Petik 2. Ekspresi pemimpin kota Jing sangat jelek, barusan, dia hampir terbunuh seketika oleh pecahan hukum. Dewa-dewa abadi dapat memahami hukum, dan pada tingkat kaisar yang abadi, mereka dapat memadatkan hukum. Kekuatan serangan hukum itu menakutkan, bahkan sebuah fragmen saja sudah cukup untuk melukai mereka. Pada saat ini, mereka berdua memiliki kurang dari 10% kekuatan mereka, hanya sedikit lebih kuat dari dewa-dewa tingkat 8 yang abadi. Mengejar. Kita tidak perlu peduli dengan anak yang tak terkalahkan dalam pertempuran itu. Tapi kita harus menangkap yang satunya lagi. Ekspresi penatua berambut putih juga sangat jelek. Dia segera berkata kepada mereka berdua. Ayo pergi. City Lord Jing dan pemimpin sekte merawat luka mereka sebentar. Mereka mengertakkan gigi dan terus mengejar. Pihak lain hanya memiliki kekuatan penguasa abadi tingkat 8.
Bahkan jika mereka terluka parah, mereka tidak takut. Namun, ketika mereka melihat sosok Wang Xian telah menghilang, ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Mengejar. Semuanya, kejar dengan seluruh kekuatanmu. Efek dari lingkaran pengurungan belum hilang. Dia tidak bisa kembali ke kerajaan surgawi yang abadi. Penatua berambut putih mengepalkan tinjunya dan berteriak keras. 4 pembangkit tenaga penguasa abadi tingkat 8 yang lebih lambat hanya sedikit terpengaruh oleh dampaknya. Luka mereka tidak serius. Pada saat ini, jantung mereka berdebar kencang. Ketika mereka mendengar perintah Tuan Kota Tua, mereka mengertakkan gigi dan segera mengejar. Kelompok 7 mengejar ke arah di mana Wang Xian menghilang. Bos Wang, bagaimana Anda menyinggung begitu banyak ahli dari Sky City? Fragmen hukum saya. Itu adalah satu-satunya metode serangan yang diberikan Patriark kepadaku. Sekarang, untuk menyelamatkan Bos Wang, kamu harus menggunakannya. Bos Wang, Anda harus membayar saya dengan benar. Invincible, yang dibawa oleh Wang Xian, menghela nafas lega saat melihat musuh di belakangnya belum mengejarnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Wang Xian. Jangan khawatir. Wang Xian menekan niat membunuh di dalam hatinya dan berlari ke depan dengan sekuat tenaga.